Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la taqtulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini ataupun hari ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat, yaitu nikmat iman, kesehatan dan kesempatan untuk bertemu pada perkuliahan pada hari ini, yakni pada mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Konvensional dan Syariah. Salam salam mari kita curahkan kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad SAW, berikut pada keluarga, sahabat dan para pengikutnya setia hingga akhir zaman. Baiklah, pada seluruh mahasiswa semester 3 angkatan 2019 yang dirahmati Allah, pada hari ini kita akan melakukan perkuliahan pertemuan kedua dengan subtema tentang sistem moneter kebijakan Bank Indonesia. Baiklah, sebelumnya kita akan masuk kepada outline ataupun pembahasan kita. Yang pasti sistem moneter ini akan identik, tidak asing lagi dengan peran dari Bank Indonesia dan juga inflasi. Tapi hari ini kita akan fokus kepada sistem moneter itu sendiri. Seperti kita tahu bahwa sistem moneter merupakan kegiatan pengendalian jumlah uang beredar. Jadi apabila di suatu negara ataupun suatu daerah ketika jumlah uang beredar atau JUB itu lebih tinggi, maka itu erat kaitan dengan inflasi. Maka dari itu peran dari sistem moneter ini atau Bank Indonesia sebagai pengambil kebijakan itu mencoba berupaya bagaimana pengendalian uang ini tidak keluar ataupun tidak beredar secara berlebihan dan tidak kurang seperti itu. Jadi stabil. Kebijakan moneter merupakan kebijakan otoritas moneter atau bank sentral atau kita sebut Bank Indonesia dalam bentuk pengendalian besaran moneter untuk mencapai perkembangan kegiatan ekonomi yang diinginkan. Jadi kalau kita contohkan tadi, misalkan di Indonesia saat ini jumlah uang beredar itu melebihi dari standar, maka itulah fungsi dari Bank Indonesia, menahan, tidak mengeluarkan lagi uang jumlah beredar, sehingga ketika memang itu sudah stabil, maka disitulah fungsi dari Bank Sentral atau Bank BI dalam mengatur arus keluar masuk uang yang ada di suatu daerah atau suatu tempat. Tentu kita akan mempelajari juga erat kaitan dengan uang, dan beberapa juga kita akan bahas tentang fungsi uang dan jenis uang. Adapun definisi uang seperti kita tahu adalah sebuah alat tukar yang resmi, khususnya di Indonesia kita menggunakan banyak sekali jenis-jenisnya, nanti kita bahas. Yang intinya adalah transaksi antara dua belah pihak yang menyepakati pertukaran itu sendiri. Adapun fungsi dari uang itu, yang pertama adalah alat tukar. Seperti yang saya sampaikan di awal, definisi dari uang itu ada sebagai alat tukar. Selain itu, juga fungsi dari uang adalah satuan hitung. Dan yang ketiga adalah penyimpan nilai. Adapun jenis-jenis uang, ada uang kartal, uang giral, dan uang kuasi. Nah, saya akan lebih fokus kepada lembaga yang mengatur kebijakan moneter itu sendiri, di mana lembaga yang mengatur tentang kebijakan dan stabilitas moneter itu dilakukan oleh Bank Indonesia atau Bank Sentral. Jadi jangan heran kalau misalkan BI dan Bank Sentral itu sebenarnya sama saja, tapi untuk saat ini yang diakui yang memang secara de facto dan de jure bahwa Bank Indonesia lah yang mengontrol stabilitas keuangan nilai rupiah, juga keuangan nasional. Adapun visi dan misi dari Bank Indonesia itu sendiri adalah menjadi lembaga bank sentral yang kredibel dan terbaik di regional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabil. Kenapa? Tujuan dari visi dari Bank Indonesia adalah menjaga nilai tukar dan juga mengkeep atau menjaga juga
nilai inflasi yang rendah. Kenapa rendah? Ya tentu karena inflasi ini semakin tinggi tingkat suku bunga, maka banyak sekali dampak-dampak yang akan berefek kepada seluruh elemen. Yang kedua, misinya mencapai stabilitas nilai rupiah. Tentu, bagaimana caranya Bank Indonesia bisa mencapai stabilitas nilai rupiah itu sendiri. Yang kedua, mendorong sistem keuangan nasional bekerja secara efektif dan efisien. Efektif berarti sesuai dengan arahan, dan efisien mudah-mudahan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Bank Indonesia ini efisien secara waktu dan efisien secara cost. Kemudian yang ketiga, mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar yang berkontribusi terhadap perekonomian. Yang keempat, meningkatkan dan memelihara organisasi dan sumber daya manusia Bank Indonesia yang menunjung tinggi nilai-nilai strategis dan berbasis kinerja. Adapun statusnya dari Bank Indonesia ini dan kedudukannya adalah lembaga negara yang independen. Jadi sebenarnya tidak bisa pemerintah ataupun pihak yang lain untuk mengintervensi adanya kebijakan yang dilakukan oleh lembaga negara ini atau lembaga bank sentral ini. Jadi dia statusnya independen. Yang kedua, sebagai badan hukum. Yang ketiga, tentang fungsi Bank Indonesia itu sendiri, bahwasanya mencapai memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah itu mengandung dua aspek, yakni kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Dari proposal kemarin sudah ketemu Menteri Ilham belum ada setelah. Baiklah, kita lanjutkan lagi tentang fungsi Bank Indonesia, yakni mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Seperti saya sampaikan di awal bahwa itulah memang tugas fungsi pokok dari Bank Indonesia itu, bagaimana cara dia mencapai kestabilan nilai rupiah dan juga memeliharanya. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek. Yang pertama, kestabilan nilai mata uangnya. Yang kedua, kestabilan terhadap mata uang negara lain. Jadi kalau untuk saat ini yang paling populer ataupun paling sering kita dengar tentang kebijakan BI dengan adanya inflasi ataupun nilai tukar uang IHSG ataupun nilai harga saham, itu semuanya berkorelasi terhadap pengaruh mata uang kita seperti dolar. Dolar ini sangat berdampak kepada kita ketika memang kalau kita mengalami yang namanya kalau dolar itu mengalami penurunan, itu berdampak kita, dan ketika dolar itu menguat juga itu berdampak kepada kita, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan kepada tentang lebih detail lagi terhadap tugas dan fungsi Bank Indonesia itu sendiri. Ini termaktub di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia beserta penjelasannya. Ini ada terlampir di undang-undang itu sebanyak 13 bab dan 79 pasal. Sangat detail dibahas. Silakan dipelajari dan dibaca untuk tentang Undang-Undang 23 ini. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI. Nah, ini juga tentang yang ada yang namanya amandemen dari undang-undang sebelumnya. Dari tahun 1999 diubah menjadi tahun 2004 Nomor 3 tentang Bank Indonesia serta penjelasannya. Ini silakan di-download atau dipelajari sehingga untuk menambah hasil keilmuan kita. Yang selanjutnya adalah 3 pilar pendukung tercapainya tujuan Bank Indonesia. Pilar pertama adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah operasi pasar terbuka atau OPT. Yang kedua, penetapan cadangan wajib minimum. Kemudian peran sebagai leader of the last resort. Kemudian kebijakan nilai tukar, pengelolaan cadangan devisa dan kredit program. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi bank. Nah, mengatur dan mengawasi bank ini sudah dilimpahkan kepada otoritas jasa keuangan yang memang mereka domainnya mengatur juga mengawasi lembaga-lembaga keuangan, baik itu bank, baik itu juga lembaga keuangan lainnya ataupun sejenisnya seperti itu. Dan juga upaya restrukturisasi perbankan. Nah, ini tentang Bank Indonesia itu sendiri. Mungkin kita juga akan ada satu slide lagi
tentang Bank Indonesia tadi ya. Yang kedua kita akan membahas tentang bank umum atau bank komersial. Definisinya adalah bank yang khusus melayani seluruh jasa-jasa perbankan dan melayani segenap lapisan masyarakat. Terdiri atas dua, yang pertama bank umum devisa dan bank umum non devisa. Atau yang kedua, yang selanjutnya Bank Perkreditan Rakyat atau BPR merupakan bank yang khusus melayani masyarakat kecil di kecamatan atau tingkat desa. Nah, kalau BPR ini cukup unik karena memang jarang terdengar oleh kita, khususnya di Muara Enim. Kita tinggal di Muara Enim, bahwa sebenarnya sudah ada Bank BPR, Bank Perkreditan Rakyat Muara Enim, itu ada di dekat 212 Maret. Saya pernah lihat itu di daerah Tangsi. Nah, ini fungsinya adalah melayani masyarakat kecil di kecamatan, tingkat kecamatan maupun desa. Kita lanjutkan. Ada juga selain dari bank perkreditan tadi, ada juga yang namanya lembaga keuangan bukan bank atau LKNB. Yang pertama, pasar modal, merupakan pasar tempat pertemuannya melakukan transaksi antara emiten dengan investor. Ya, ini nanti kita akan bahas lebih detail tentang pasar modal karena kita ada materinya khusus. Yang kedua tentang pasar uang, money market, merupakan pasar tempat memperoleh dana dan investasi dana yang sifatnya jangka pendek, long short term. Yang ketiga ada koperasi simpan pinjam, merupakan koperasi yang menghimpun dana dari para anggotanya, kemudian menyalurkan kepada anggotanya lagi dan masyarakat umum, dari anggota untuk anggota. Itu konsep memang dari koperasi itu sendiri. Yang keempat, perusahaan pegadaian. Pegadaian mungkin sudah sering kita dengar bahwa lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan. Itu. Ada juga yang namanya leasing. Bidang usahanya lebih ditekan kepada pembayaran barang-barang modal yang diinginkan oleh nasabah. Yang keenam ada perusahaan asuransi, bergerak dalam usaha pertanggungan atau insurance. Yang ketujuh ada anjak piutang atau factoring, perusahaan yang usahanya mengambil alih pembayaran kredit, offer kredit, yang cara memberi kredit bermasalah perusahaan lain dan dapat juga mengelola pinjaman kredit perusahaan yang membutuhkan. Yang kedelapan ada perusahaan modal ventura, modal venture, pembiayaan oleh perusahaan yang mengandung risiko tinggi usahanya, ini sangat tinggi. Yang sembilan adalah dana pensiun, perusahaan yang kegiatannya mengelola dana pensiun suatu perusahaan pemberi kerja atau perusahaan itu sendiri. Dan selanjutnya ada kartu plastik, digunakan sebagai pengatur uang tunai yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan lainnya. Ini bahasa secara umum, tapi kalau kita bilang namanya ATM atau e-money. Apa sih perbedaan dari lembaga keuangan bank ataupun lembaga keuangan non-bank? Itu secara jelas dampak dari sisi penghimpunan saja. Kalau bank secara langsung berupa simpanan dana masyarakat seperti tabungan, kemudian biro, kemudian deposito. Kalaupun secara tidak langsung dari masyarakat kertas berharga, maksudnya dari saham, dari obligasi, penyertaan pinjaman atau kredit dan lembaga-lembaga lain. Itu dari segi bank. Kalau bukan bank, non bank, hanya secara tidak langsung dari masyarakat, terutama melalui kertas berharga dan bisa juga dari penyertaan pinjaman kredit. Dia tidak membuka tabungan, dia tidak membuka giro dan tidak membuka deposito. Itu perbedaan yang mencolok dari segi penghimpunan atau funding. Nah, yang kedua tentang penyaluran dana atau lending. Nah, dalam perbankan, lending ini ditujukan untuk modal kerja, investasi dan konsumsi. Juga diperuntukkan kepada lembaga atau badan usaha ataupun individu. Untuk jangkanya ada jangka pendek, jangka menengah, dan juga panjang. Nah, kalau kita kaitkan dengan lembaga non-bank, terutama dia sangat-sangat fokus kepada investasi. Apalagi dia fokusnya kepada lembaga badan usaha. Kemudian untuk jangkanya tidak ada jangka pendek, tapi melainkan jangka menengah dan jangka panjang. Nah, sebenarnya ada kaitan dengan uang, karena uang ini tidak hari ini kita bahas. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai tentang sistem moneter dan juga sedikit penjelasan tentang Bank Indonesia dan lembaga keuangan non-bank. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.